Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita belajar pelajaran 5, bersikap tegas terhadap dosa. Suatu kali ada seorang pendeta khotbah tentang dosa. Setelah itu ada sebagian kaum muda menghampiri pendeta itu sehabis khotbah. Dan pemuda itu menyarankan, "Pendeta, kalau khotbah tentang dosa, jangan vulgar, jangan keras-keras. Saya menyarankan kalau khotbah tentang dosa, ya anggap aja kesalahan atau kekeliruan, sehingga tidak menegur secara keras tentang dosa." Apa respon pendeta itu? Pendeta itu langsung mengambil sebuah botol dan ditulisi botol itu manis, sehat, dan menolong orang bisa lebih baik lagi kehidupannya. Tapi isinya racun. Aku katakan, bahaya enggak? Tentu itu maut menanti orang yang luarnya botol itu tulisannya bagus tapi dalamnya racun. Itulah dosa. Karena itu pelajaran 5 sekolah minggu kita hari ini, bersikap tegas terhadap dosa. Seperti apa? Mari kita berdoa lebih dulu. Kami siap belajar firman-Mu hari ini. Ya Roh Kudus, tolonglah sehingga kami mengerti dan Kau berikan hikmat sehingga firman-Mu hari ini memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersikap tegas terhadap dosa. Bagaimana Rasul Paulus menghadapi jemaat di Korintus yang mengalami banyak perselisihan, permasalahan, terlebih tentang dosa dalam kehidupan. Seorang Paus Gregorius abad ke-6 membagi ada 7 dosa maut. Bila Bapak Ibu melihat slide di sini, yang pertama yaitu congkak, 2 kesombongan, 3 cemburu, 4 dosa seksual, 5 makan berlebihan, malas, dan terakhir yaitu sikap serakah. Yang kita lihat yaitu yang keempat, dosa seksual. Nah, yang sedang merajalela saat itu terjadi di gereja Korintus. Bagaimana Paulus melihat situasi dan kondisi atau gereja seperti itu? Bersikap tegas terhadap dosa. Yang pertama yaitu menganjurkan Paulus mengucilkan. Sejauh mana dosa orang itu? Firman Tuhan mengajak, kucilkan orang-orang yang berbuat dosa itu. Seperti apa dosanya? Yuk kita lihat 1 Korintus 5 ayat 1-5. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu yang ada di tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir. Dikatakan telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa agar rohnya diselamatkan.
Perhatikan ayat tadi. Mengucilkan, bersikap tegas terhadap dosa. Gereja di Korintus, jemaat di Korintus sudah melebihi batas-batas kewajaran. Mereka melakukan asusila, percabulan, dosa percabulan. Perhatikan di situ. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kami. Perhatikan. Dan percabulan yang begitu rupa. Artinya apa? Betul-betul serius. Percabulan terjadi di gereja Korintus. Bagaimana sikap orang-orang yang melakukan dosa percabulan? Menyesal? Ternyata tidak. Di ayat 2 dikatakan tadi apa? Mereka semakin sombong. Ya. Terus di ayat 6 juga kata-kata bahwa mereka bermegah. Melakukan dosa-dosa seperti itu ada kebanggaan. Karena itu Paulus berkata, ya, bila kamu berkumpul dalam roh persekutuan, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Tubuhnya supaya binasa. Tubuhnya di situ, tubuh itu melambangkan kedagingan, hawa nafsu. Ya, dosa-dosanya biar kuasa iblis. Tetapi rohnya saat hari penyelamatan atau penghakiman terakhir nanti terselamatkan. Ini salah satu disiplin. Bagaimana diserahkan kepada kuasa iblis. Sehingga apa? Betul-betul sadar jemaat di Korintus ada disiplin, ya, bersikap tegas terhadap dosa. Bukannya benci kepada orang itu, tapi dosanya itu yang sudah menguasai mereka, biar iblis yang berkuasa. Dan rohnya terselamatkan saat penghakiman terakhir. Melihat situasi seperti itu sangat tragis. Sudah dosanya begitu rupa dan tidak tahu rasa syukur. Bahkan rasa sombong, kemegahan, dosa seperti itu disombongkan, dimegahkan, bangga, malah tidak sadar. Karena itu Tuhan dikatakan kucilkan, biar tubuhnya dikuasai iblis, dosa-dosanya itu bersama iblis, tapi rohnya selamatkan dan mendapat perhentian dan penghakiman di akhir zaman di dalam tahta kuasa Kristus. Yang kedua, bagaimana orang yang bangga dengan dosa percabulan atau perzinahan? Tadi yang pertama mengucilkan. Yang kedua di sini jika kita perhatikan yaitu tidak bergaul. Ya, menjauhi orang itu. Kok dijauhi Pak? Kita kan suruh bersosialisasi, bergaul dengan semua orang. Khusus di sini, yuk kita lihat 1 Korintus 5, 9, 10 sampai 11. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang itu, sekalipun dia menyebutnya saudara. Perhatikan, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Yuk kita lihat sikap tegas terhadap gereja, jemaat yang melakukan dosa asusila, dan mereka begitu bangga. Selain mengucilkan, disiplin. Yang kedua yaitu jauhi,
Jangan bergaul. Seperti firman Tuhan tadi. Ya. Sekalipun menyebut dirinya saudara, konteksnya di sini, sekalipun dia menyebut Kristen. Ingat ayat-ayat sebelumnya. Yang di luar komunitas Kristen, kamu tetap bergaul. Kamu tetap bersahabat. Kamu tetap menjadi saksi bagi mereka yang belum percaya. Tapi di sini ada jemaat yang begitu rupa dosanya, percabulan dilakukan, bahkan ada kebanggaan dosa itu, yaitu jangan bergaul. Mengapa seperti itu? Ini contoh disiplin yang begitu rupa. Untuk menolong orang itu bisa sadar. Karena apa? Kalau bergaul pasti akan mencemari orang atau sahabat-sahabat gereja yang katakan itu orang baik. Perhatikan 1 Korintus 15:33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita terbiasa dengan orang baik, hidup kita tentunya ikut baik. Kalau orang jahat, tentunya hidup kita untuk jahat. Gak usah jauh-jauh. Samping kita menguap, kebanyakan apa? Kita juga ikut menguap, ngantuk. Ya. Apalagi kebiasaan. Tiap hari kita bergaul dengan pemabuk berat, orang yang kata-katanya kotor. Itu terpola. Bagaimana kita tidak terkena virus itu? Juga dikatakan Amsal 22 ayat 24-25. Jangan berteman dengan orang-orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saya punya teman, tujuannya menginjili kepada orang-orang yang suka berjudi, mabuk dan sebagainya. Seharusnya dia bisa membedakan, tapi dia tidak bisa mengendalikan, dan akhirnya apa? Dia ikut dalam kehidupan seperti itu. Akhirnya menjadi pemabuk dan ikut judi di situ. Ada tujuan baik, tapi iman tidak kuat. Justru kedagingan menonjol. Akibatnya apa? Dia ikut berbuat yang tidak baik. Apalagi ini dosa seksual, perzinahan. Dosa ini sangat kecil. Banyak suami istri bercerai karena dosa seksual. Banyak perceraian terjadi karena dosa seksual. Banyak pemimpin-pemimpin tidak di sekitar kita, di Alkitab pun, baik di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, jatuh karena dosa seksual, percabulan. Dia nggak puas dengan pasangan, dia sering tergoda oleh kedagingan. Banyak saudara, keluarga hancur karena dosa seksual. Simson, Daud, Salomo. Karena itu bersikap tegas Paulus kepada gereja Korintus. Dia sudah tidak tahu malu, bahkan kebanggaan. Dia bermegah begitu. Karena dua sikap di sini firman Tuhan tegaskan kepada jemaat di Korintus, yaitu mengucilkan, tujuannya mendisiplin. Seperti pendeta baptis luar biasa abad 20, Charles Ferguson. Orang yang sangat dikasih Allah tidak berarti tidak mendapatkan disiplin darinya. Tadi dikatakan biarlah tubuhnya, kedagingannya yang dikuasai dosa itu diserahkan kepada iblis. Tapi rohnya hari penghakiman nanti selamat. Ada disiplin. Disiplin itu tujuannya supaya orang itu rohnya, hidupnya tetap bisa diselamatkan. Bila dagingnya, dosanya
dibawa oleh iblis. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bersikap tegas terhadap dosa, terlebih dosa percabulan, perzinahan, perselingkuhan. Kita sebagai umat Tuhan bersikap tegas, yaitu mengucilkan, tapi mendidik, mendisiplin, dan menjauh. Jangan bergaul dengan dia. Tujuan firman Tuhan di sini untuk mendidik juga, karena dosa ini luar biasa ganasnya. Dosa ini banyak menghancurkan keluarga, pemimpin, dan umat Tuhan. Selama saya melayani kurang lebih 25 tahun, secara kasat mata dosa seperti ini sangat langka ditemui jemaat. Dan pemimpin gereja atau pendeta juga jarang ya mendisiplin, mengingatkan, mendoakan. Tapi tatkala pemimpin gereja atau pendeta melakukan dosa ini, gabungan bersikap tegas, menyurati dan mencabut gelar atau kependetaan. Apakah benci? Tidak. Tapi untuk mendisiplin, untuk mengingatkan. Nah itu banyak. Lebih di denominasi baptis. Firman Tuhan di sini mengucilkan, menjauhi atau jangan bergaul. Tapi semuanya itu untuk mendidik, mendisiplin dengan cara positif. Tapi kita tetap mendoakan, mengampuni. Seperti yang terakhir, pesan Tuhan Yesus di dalam Matius 18 ayat 15-17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Dan jika ia tidak mau juga mendengar, para jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut. Yesus berpesan, menasihati orang yang berbuat dosa, tetap kita disiplin, tetap kita sarankan, tetap kita doakan, tetap kita nasihati. Jika dibawa ke jemaat tidak bisa, biarlah dianggap orang itu bebal, tidak mengenal. Mari saudara, kita memang tidak boleh menghakimi si A, si B. Tapi firman Tuhan mengajari, tatkala dosa yang ganas di sini kita tidak bersikap tegas, itu akan menjadi virus, dan virus itu bisa menghancurkan. Apalagi dosa percabulan, perzinahan. Banyak suami istri bercerai karena dosa. Banyak pemimpin jatuh karena dosa. Begitu ganasnya. Mari kita waspada. Mari kita berjaga-jaga. Daripada kita berkata, saya bisa, saya kuat. Justru itu kadang serang balik menjadi kelemahan. Sehingga iblis menjatuhkan. Hanya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa kami harus waspada tipu daya iblis. Terlebih jika ada umat-Mu, jemaat-Mu melakukan dosa hari ini. Seperti firman-Mu hari ini Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa Engkau. Karena Engkau Maha Pengampun, Pemurah. Dan kami siap menerima Engkau Yesus. Bapa, jagalah kami, kuatkan kami, anak, istri, keluarga kami, teman-teman kami di dalam perlindungan Engkau. Karena dosa perzinahan Tuhan sedang bekerja menghancurkan gereja umat. Tapi biarlah kami berserah, mohon lawatan dan perlindungan Engkau.
Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur ini. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.